Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang jaminan kebendaan. Ketika kita berbicara mengenai jaminan kebendaan, maka kita akan merujuk terlebih dahulu kepada pasal 1131 KUH Perdata. 1131 KUH Perdata mengatakan semua harta yang dimiliki, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, itu dapat diikat, terikat dengan utang seseorang. Nah, ketika kita melihat pasal itu, maka yang bisa kita telaah di situ ada yang namanya utang, ya kan? Ketika seseorang terikat utang piutang, ya, maka apa yang dimilikinya itu akan terikat juga dengan utang piutang tersebut. Kalau kita bicara 1131, maka ini dikenal dengan jaminan umum, ya. Kalau jaminan umum, maka semua memiliki 1132 KUH Perdata melanjutkan bahwa mereka memiliki kedudukan yang sama, ya. Tapi di 1133 mengatakan ketika ada, ya, hak untuk didahulukan atau hak istimewa, contohnya adalah gadai, hipotek, nah itu yang kemudian masuk ke jaminan kebendaan. Apa bedanya? Sebelum kita melihat bedanya, maka kita lihat dulu dan maknanya dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan jaminan. Jaminan adalah barang yang kita berikan yang kemudian akan dijadikan sebagai pelunasan utang, ya, menjamin bahwa utang tersebut akan dilunasi. Itulah jaminan. Jaminan ini tidak mungkin ada kalau tidak ada perbuatan hukum terlebih dahulu yang didahului oleh perbuatan hukum terlebih dahulu, yaitu apa? Tadi sudah ada di 1131, utang, ya. Jadi jaminan baru ada ketika ada yang namanya utang. Seseorang meminjamkan uang kepada orang lain, pasti orang yang kita pinjami atau si berpiutang tadi, ya, akan meminta jaminan bahwa uang-uang yang dipinjamnya tadi akan dikembalikan, ya. Kewajiban-kewajibannya tadi akan ditunaikan, sehingga dia butuh jaminan. Nah, karena ada perjanjian utang piutang tadi, maka dibuatlah perjanjiannya, yaitu perjanjian jaminan yang disebut dengan perjanjian asesor, ya, pelengkap pengikat. Nah, kemudian kalau kita bicara jaminan kebendaan harus ada akte, ya, yang kemudian dibuat lebih rinci. Jadi ketika melakukan perjanjian, pertama perjanjian utang piutangnya, yang kedua ada perjanjian khusus yang harus ditandatangani untuk jaminan kebendaan. Kalau jaminan umum 1131 tidak perlu tanda tangan perjanjian khusus. Namun ketika kita bicara 1133 jaminan kebendaan, maka harus ada perjanjian lain, ya, khusus yang kemudian berisikan tentang jaminan tersebut secara rinci. Namanya perjanjian asesor. Nah, kalau kita berbicara tentang jaminan kebendaan di Indonesia, ya, kita akan melihat 3 jenis. Yang pertama gadai, yang kedua akad tanggungan, yang ketiga hipotek. Kalau kita bicara tentang gadai, maka kita akan bicara tentang jaminan benda bergerak, ya. Ini ada benda bergerak nih yang ibu pegang, ya. Kemudian ibu berutang. Pada saat ibu berutang kepada si berpiutang, ya, ibu berikan handphone ini. Untuk benda bergerak itu akan memungkinkan dua, ya, apakah gadai atau fidusia. Namun bedanya di mana nih? Kalau kita bicara fidusia, maka ketika ibu menjaminkan, benda yang menjadi objek jaminan ini akan berpindah tangan, penguasaannya, ya, untuk sementara itu akan berpindah ke si orang yang menerima gadai tadi, ya. Nanti kalau fidusia terlihat bahwa walaupun kita menjaminkan tapi ada fiduciarity, kepercayaan, maka objek jaminan tersebut bisa langsung tetap digunakan oleh si yang menjaminkan. Tapi kalau untuk fidusia ini diberikan atau beralih penguasaannya untuk sementara, ya. Jadi gadai adalah suatu hak yang diperoleh si berpiutang atas suatu barang bergerak, ya, ini tadi barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau si berutang atau oleh orang lain
atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditur itu untuk mengambil pelunasan. Jadi kalau kita sudah memberikan barang yang kita gadaikan, maka si kreditur tadi ketika kita manifestasi bisa kemudian mengeksekusi barang tersebut untuk mengambil pelunasannya, ya. Jadi mengeksekusinya bukan untuk dimiliki, tapi untuk mengambil pelunasan. Jadi dijual, dieksekusi untuk diberikan kepada dirinya pelunasannya. Sumber hukumnya di mana? Ketika kita bicara gadai, kalau